Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Gadingrejo atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Jumiran Magister Pendidikan. Yang kami hormati pemateri dari Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Pringseu, Ibu Novia Purnamasari, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Gadingrejo. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang riset SMA Negeri 1 Gadingrejo dalam acara Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Pringseu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Kepala SMA Negeri 1 Gadingrejo. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala SMA Negeri 1 Gadingrejo Bidang Kurikulum, yaitu Bapak Jumiran Magister Pendidikan. Kepada Bapak Jumiran Magister Pendidikan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Jumiran, Wakil Kepala Kurikulum SMA Negeri 1 Gadingrejo, mewakili Kepala SMA Negeri 1 Gadingrejo, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novia Purnamasari SPD, calon guru penggerak dari SMA 1 Gadingrejo angkatan ini, yang telah memprakarsai
kegiatan diseminasi budaya positif untuk rekan-rekan guru di SMA 1 Gadingrejo. Budaya positif ini yang akan disampaikan meliputi teori kontrol, keyakinan kelas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kami berharap kepada rekan-rekan guru bisa menyimak dengan baik sehingga membawa manfaat, bisa diterapkan menjadi karakter budaya yang positif bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Gadingrejo. Dan akhirnya semoga siswa-siswi bisa tumbuh motivasi intrinsik untuk menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Demikian kami sampaikan, selamat mengikuti kegiatan diseminasi, semoga sukses dan berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Jumiran Magister Terima. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu acara inti pada hari ini yang akan diisi oleh pemateri kita, yaitu Ibu Novia Purnamasari, Sarjana Pendidikan, yang akan mengangkat diseminasi budaya positif. Silakan kepada Ibu Novia Purnamasari untuk dapat memberikan materinya. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oh, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat kan ya? Semangat. Oke, kalau gitu kita ice breaking dulu sebentar ya. Seperti ini. Jika saya bilang tepuk 1 kali, Ibu ber. Tepuk 2 kali, ber. Berkali-kali, ciki ber. Oke. Kita mulai ya Bu, kita ice breaking dulu. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk waduh, malah saya dia salah. Berkali-kali, ciki. Kita ulang ya Bu, kayaknya ini belum kompak. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, berkali-kali, ciki ber, ciki ber. Nah, oke, kita mulai ya Bu. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, berkali-kali, ciki ber. Oke, semangat banget Bu Rahma sampai 3 kali, oke. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan mengenai materi budaya positif. Sebenarnya bukan maksud saya untuk menggarami lautan atau mengajarkan ikan berenang ya Bu. Saya hanya berbagi materi yang sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai budaya positif. Nah, budaya positif ini sangat baik Bu, apalagi kita sebagai guru ingin mewujudkan karakter yang mulia kepada siswa-siswi kita atau murid-murid kita. Ini adalah materi-materi yang akan disampaikan dalam budaya positif. Yang pertama, kita akan mengupas disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian, yang kedua itu mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, di sini ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu setelah kita selesai melakukan serangkaian kegiatan ini, saya akan meminta Bapak Ibu untuk berdiskusi ke dalam kelompok untuk mempraktekkan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, langsung saja, sebelum kita masuk ke intinya, kita akan mencoba merubah paradigma kita. Silahkan Bapak Ibu membuat grup yang terdiri dari 2 orang. Nah, di situ sudah saya siapkan
kertas ya Bapak Ibu. Silahkan tulis apa yang menjadi rahasia Bapak Ibu. Secuil aja. Kemudian taruh di genggaman Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu langsung ya membuat tim yang terdiri dari 2 orang. Silahkan dengan siapa? Oh, saya dengan Pak Edoy. Oh, Bu Rahma dengan Pak Edi ya. Oke, boleh. Silahkan Bu. Oh, di landscape ya. Oh, maaf ya, belum sampai di landscape. Ayo. Kita akan masuk yang namanya kegiatan kepalan tangan. Baik, sembari menuliskan rahasia Bapak Ibu, kemudian saya akan membacakannya. Ada A dan B. Silakan Ibu memposisikan diri sebagai A atau sebagai B. Nah, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau suatu yang sangat berharga untuk Anda, untuk Bapak Ibu, letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian, teman satu tim Bapak Ibu akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangan Ibu, baik itu dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apapun. Nah, saya akan melihat apa yang menjadi reaksi Bapak Ibu. Baik, sudah ditulis apa yang menjadi rahasianya atau hal yang sangat berharga di tangan Bapak Ibu. Silahkan dibagi peran, siapa yang akan menjadi A, siapa yang akan menjadi B. Yang merayu siapa, yang akan menjadi respon dan stimulus siapa. Siapkan yang Bapak Ibu silahkan siapa yang menjadi respon, siapa yang menjadi stimulus. Oke, sudah? Baik. Harus yang kita tuliskan harus benda atau bebas? Apapun, rahasia. Silahkan mulai kegiatannya Bapak Ibu. Siapa yang menjadi stimulus dan siapa yang menjadi respon, siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B. Kemudian apa reaksi dari Bapak Ibu. Baik, saya hitung ya, dari hitung mundur. 3, 2, 1. Silahkan saling berhadapan. Bu, aku kan kancamu. Suwi lo kancane iki. Aku kok pengen ana sing tanganmu itu. Ada yang di tangan itu pengen tak ambil. Boleh enggak? Kita kan udah berteman lama. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Bu, kan kita udah berteman lama loh, Bu. Saya juga banyak nolong ibu. Wah, seru sekali itu Pak Eko, mengancam ya Pak. Waduh, Bu Bella itik-itik. Ini negosiasi yang depan. Kalau aku masih nggak mau, saya nggak mau nolong ibu lagi. Waduh, ini sudah mulai mengancam, mulai mengendalikan orang lain. Wah, seru sekali. Ya. Oke. Mau, ibu harus mau. Wah, Jangan ibu, saya mau minta benda itu. hitungan ketiga berarti selesai ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Nah, Ini saya kasih uang Rp1.000, Bu. baik. Berarti masih mau. Bilang diraih duit. Ada yang mau pinjam 100 gitu ya. Baik. Sekarang setelah melakukan kegiatan yang seru sekali, coba apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Membuka nggak Bapak Ibu? Tidak. Dibukanya kalau disuap 100.000 baru. Oh begitu, baru mau ya kalau disuap. Wah. Mengapa? Apa alasan Bapak Ibu tidak membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Ada yang boleh menjawab? Boleh Bu? Bu Oro? Bagaimana Bu? Sangat berharga dan berarti. Iya. Hanya aku yang tahu, orang lain tidak boleh. Orang lain tidak boleh. Minta dan mengambilnya. Wah, sebelah dulu buat Bu Oro. Iya. Baik, selanjutnya. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Boleh. Silahkan salah satu Bapak Ibu yang mau menjawab. Mengapa memilih tetap menutup? Karena ini hanya saya yang tahu.
Karena tidak boleh mengetahui orang lain tidak boleh tahu. Oke, Bu Mora lagi, kasih aplaus dulu buat Bu Mora. Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? yang membuka kendali ya kita pelaku yang megang si sebagai A-nya kan, kita memegang kendali. Yang Terus punya kalau bendanya. yang punya benda ini, yang rahasia ini. Terus kalau memegang kontrol ini tergantung bujukan rayuan dari yang B. Ketika si B ini mampu merayu dengan bujukan yang mungkin dengan cara yang negosiasinya dengan cara baik atau tidak keikhlasan, kita bisa melepaskannya. Tapi kalau memang dari si B-nya tidak bisa merayu dengan negosiasi dengan baik, tidak akan melepaskan. Wah, sesuatu sekali Bu Rahma. Kasih aplaus dulu buat Bu Rahma. CGP angkatan 10. Wah, CGP angkatan 10. Nah, baik Bapak Ibu, jadi apa sih tujuan kegiatan tadi? Itu adalah cara kita untuk merubah paradigma mengenai stimulus dan respon. Ini termasuk ke dalam teori kontrol. Jadi tadi stimulus atau responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Wah, kalau teori kontrol itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Iya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tidak. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu tadi yang disebutkan oleh Bu Rahma ya. Nah, kemudian model berpikirnya menang kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, baik, kita langsung masuk ke disiplin positif. Tadi yang pertama kan disiplin positif dan kebijakan universal. Kalau kita memaknai kata disiplin, benar tidak Bapak Ibu? Yang muncul di kepala kita itu adalah tata tertib, peraturan, kebutuhan pada peraturan, hukuman gitu ya. Kalau terlambat dihukum begitu. Nah, tapi ternyata itu maknanya sangat berbeda. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukannya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sebenarnya yang menciptakan disiplin itu adalah diri kita sendiri. Benar-benar motivasi dari dalam. Bagaimana menumbuhkan disiplin positif? Yang pertama, kita bisa memberi keteladanan dan memahami tentang kontrol diri, membangkitkan motivasi internal diri, kemudian membuat keyakinan kelas. Nah, tujuan disiplin positif ini menanamkan motivasi murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Benar-benar itu dari dalam. Lalu apa sih mengenai kebajikan universal? Kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, menggerakkan motivasi dari dalam. Kemudian dari motivasi ini tujuannya kemana? Ke nilai-nilai kebajikan yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar tuistis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu masih ingat nggak lagunya? Siapa yang mau mimpin di depan? Boleh? Lagu profil pelajar Pancasila. Boleh Pak Edi? Boleh Pak Edi ke depan? Di sini aja. Oh, mau di situ aja. Saya ke situ ya. Kurang yang gerak-gerak. Iya, sambil gerak-gerak boleh dong. Boleh.
Boleh Pak? Bu Rama silakan di depan. Yuk. Bagaimana masih ingat gerakannya? Kalau gerakan lupa ingat. Lupa ingat. Oke, boleh. Bismillah. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, masih ingat ternyata. Oh, sudah dipraktekkan ya Pak 3 hari ini. Iya. Sekarang kita akan, ini ada sedikit pertanyaan pemantik. Jawabnya dalam hati aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Apakah hukuman dapat mendisiplin anak? Oh, tapi langsung jawab aja karena setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jawabannya apa Bapak Ibu? Saya Setuju. Setuju. Oh, setuju. Saya Bisa iya, bisa tidak. Kalau Pak Edi ya, kondisional. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? kondisional juga. Kondisional. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa juga. Bisa juga. Kondisional juga ya Bapak. Oke. Yang lain bagaimana? Setuju dengan pendapat Pak Edi? Oke. Baik, kita akan tengok ke dalam. Pertama kita akan lihat dulu mengenai teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, 2 yang di atas itu, nomor 1 dan nomor 2 itu adalah motivasi yang datangnya dari luar, motivasi ekstrinsik. Sementara motivasi yang ketiga itu adalah motivasi intrinsik. Nah, inilah Bapak Ibu, poin ketiga adalah poin yang memang harus kita bangun untuk menciptakan budaya positif. Nah, kira-kira dari pertanyaan yang setuju dan setuju, tidak setuju bagaimana? Nah, nanti bisa dibahas ya Bapak Ibu dengan sesi pertanyaan yang akan dibuka. Nah, sekarang kita tebak-tebak dulu tentang tindakan guru di sini. Kira-kira dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Boleh dicatat dulu Bapak Ibu, kira-kira benar atau salah? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi, boleh ditulis jawabannya Bu di kertas yang sudah saya sediakan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukumankah atau konsekuensikah? Silahkan dijawab. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, monggo dijawab. Apakah hukuman atau konsekuensi? Kita intip jawabannya. Iya. Sama tidak ya? Sama. Nomor 3 sama, nomor 4 sama, nomor 5 sama, nomor 6 yang beda, hukuman nomor benar. Berarti saya salahnya yang murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Saya menjawabnya konsekuensi, ternyata Hukuman. Oke. Sekarang kita lihat penjelasannya Bapak Ibu. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Jadi, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Waduh, kira-kira kalau kita memberikan hukuman agak bahaya ya Bapak Ibu, karena nanti anak-anak bisa dendam sama kita ternyata. Bisa jadi kita disumpahi AIUEO. Kemudian anak membenci kedisiplinan, paksaan,
mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, berarti dia banyak bohong ya Bapak Ibu, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu adalah dampak dari sebuah hukuman. Lalu bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi itu adalah sesuatu yang terjadi, yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Nah, selanjutnya ini mengenai identitas gagal dan identitas sukses terhadap siswa. Ternyata hukuman itu membuat identitas siswa kita gagal Bapak Ibu. Nah, apa yang membuat identitas siswa ini menjadi sukses? Di sini ada disiplin dan di situ ada konsekuensi dan restitusi. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu akan praktekkan bersama temannya. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, kalau konsekuensi menghasilkan netral, kalau restitusi nanti hasilnya adalah positif. Dengan restitusi kita akan membangkitkan motivasi intrinsik dari anak untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Baik, selanjutnya apa sih restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada 9 Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terkadang kita pernah jadi kalau misalnya kamu nggak ngerjain tugas sekarang, apa yang kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Ke siswa seperti itu ya. Seolah-olah dia harus menebus sesuatu gitu. Padahal harusnya tujuannya dia harus belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti itu jawabannya. Untuk mendukung motivasi intrinsik supaya tumbuh Bapak Ibu, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu, adakah yang sudah mempraktekkan dalam membuat keyakinan kelas? Sudah. Bisa diceritakan Pak Edi bagaimana awal-awal dalam membuat keyakinan kelas bersama anak? Enggak apa-apa Bu, Pak. Karena Bapak ini diberdayakan sekali berarti Pak. Oh iya, sudah guru penggerak soalnya. Monggo Pak. Monggo Pak, hadapnya ke teman-teman Pak. Berbagi Pak. Ya, misi Bapak Ibu. Sekedar sharing. Kemarin waktu di ajaran baru bulan Juli, saya dapat tugas jadi wali kelas 10-4. Hanya di kelas itu saya membuat keyakinan kelas karena memang tanggung jawab saya. Nah, kelas lain bisa dilakukan oleh wali kelas masing-masing. Pertama, di papan tulis saya membuat 2 tabel. Yang kiri adalah keinginan siswa, bagaimana konsep kelasnya mau digambarkan seperti apa. Maunya kelas itu jadi seperti apa. 1 sampai 2 kata siswa nulis per individu, punya pendapat masing-masing, punya opini masing-masing. Nah, di sisi yang kanan, tabel yang kanan itu baru dibuat keyakinan kelas, merangkum pendapat-pendapat dari siswa. Misal ada yang berpendapat ya unik-unik, karena itu natural. Ada yang rapi kelasnya, ada yang
nggak usah ada guru, ada gua ada. Ber-AC ada yang begitu. Saling menghargai antar teman ada. Gurunya yang kocak ada yang siswa yang begitu. Kita rangkum, saya rangkum jadi keyakinan kelas 3 kalimat yang merangkum hal itu. Misal pertama dari berarti siswa dan guru saling menghargai antar sesama, satu keyakinannya. Yang kedua, belajar dengan serius dan menyenangkan. Yang ketiga, tertib, membuat peraturan atau semacamnya seperti itu. Jadi dibuat kenapa tidak banyak, 3 supaya anak-anak itu hafal dan bisa mendalami dan serta memahami apa yang diyakini di kelas tersebut. Nah, nanti kalau misal terjadi error di implementasi di perjalanan, gampang aja Bu, nggak usah marah, tinggal kan udah dibuat nih. Kalau udah fix di papan tulis, kita beli karton, bisa hitam, bisa putih, tulis pakai spidol. Ketika keyakinan itu, kita masing-masing tanda tangan, karena itu MOU kita dengan Siswa, dengan murid gitu ya. Nanti kalau terjadi error di lapangan, gampang aja. Ayo, sama teman berantem, apa keyakinan kelas nomor berapa yang dilanggar? Nah. Oh ya Pak, siap. Betul. Jadi membuat kita, ya kadang kalau kita nggak hilap, ya insya Allah jadi nggak marah, tinggal nih dibaca, Pak. Ya, itu pun nanti siswa, namanya siswa ya, anak kecil, anak tumbuh, lupa-lupa itu pasti terjadi. Tapi seenggaknya itu meringankan kerja kita dan membuat siswa juga punya keyakinan masing-masing dalam diri bahwa kita harus bersikap seperti keyakinan kelas yang sudah disepakati. Begitu praktik saya di kelas kemarin, alhamdulillah anak-anak gampang untuk diikutin walaupun beberapa ada yang error juga, itu normal. Itu terima kasih. Oke, terima kasih sekali buat Pak Edi Purnomo. Aplausnya Bapak Ibu. Iya, jadi betul sekali. Keyakinan kelas adalah patokan kita untuk menciptakan budaya positif. Itu langkah-langkah kita, Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif di lingkungan belajar kita. Nah, selain Pak Edi, ada yang sudah pernah membuat keyakinan kelas? Belum? Kalau belum nanti bisa kita praktekkan ya Bapak Ibu. Atau mau sedikit melihat cuplikan bagaimana keyakinan kelas itu dilakukan? Boleh ya? Oke, kita lihat. Ini saya ambil dari YouTube tentang keyakinan kelas. Kesepakatan atau keyakinan kelas. Oh, ini nggak bunyi lagi nih kayaknya. Oh, bunyi udah. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas ini? Ceritakan kelas ini. Bagaimana kondisi kelas? Dan gurunya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu Bapak Ibu, apa yang disampaikan Pak Edi. Gurunya dan teman-teman kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Betul. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan. Baik Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas.
Aku tulis pertanyaan ini sih. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di dalam sebelas dipahami dan dilakukan dengan tidak baku merupakan realitas yang memiliki. Beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid. Ini dari materi guru penggerak Bapak. Nah, kita adalah yang ada di program guru penggerak ini, belajar ini dan menerapkan ini, kemudian kita berbagi supaya kita semua bisa mengenal budaya positif. Jadi Mas di Indonesia? Mas Atau ngadopsi dari negara maju? Bisa jadi mengadopsi, bisa jadi memang dari Indonesia. Tapi ini ada penyusun modulnya kok Pak, dan itu dari Indonesia. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba. Baik, itu adalah cuplikan bagaimana cara untuk membuat keyakinan kelas yang biasanya kita lakukan di awal tahun. Nah, tadi sebenarnya ini belum dibuka pertanyaan, tapi nanti Pak Afan bisa nanya ya, yang tadi dibisik-bisikin sama saya itu, boleh? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia gambarannya. Bermula dari peraturan kelas, kemudian kita rubah menjadi keyakinan kelas. Diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, kemudian timbullah yang namanya budaya positif. Jadi langkah awal kita memang kita membuat keyakinan kelas supaya kita terapkan menjadi lingkungan yang positif dan akhirnya kita sudah menjalankan budaya positif. Nah, Bapak Ibu silahkan untuk kita buat bersama-sama kira-kira dari peraturan ini ke keyakinan kelas. Tadi dilarang menggunakan kata jangan ya dan dilarang. Nah, sekarang kita buat bersama-sama Bapak Ibu. Jika peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinan kelasnya apa ya? Boleh acung, boleh tunjuk tangan Bapak Ibu. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya kira-kira apa Bapak Ibu? Boleh siapapun boleh berpendapat, boleh langsung tunjuk tangan. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Monggo. Angkat tangan, langsung angkat tangan dan langsung dijawab saja. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau misalnya saya buat keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, masuk nggak itu Bapak Ibu? Oh ya. Ya, oke. Menggunakan barang dengan penuh tanggung jawab. Iya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang dibuat kira-kira apa ini Bapak Ibu? Saling menghargai. Saling menghargai, betul. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, selanjutnya kita akan masuk yang namanya kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, anak-anak, atau saya pribadi pun pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Sebenarnya perilaku-perilaku kita yang memunculkan hal yang tidak baik bisa jadi karena kita ingin memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan ya Bapak Ibu, rasa disayangi.
Kemudian penguasaan terhadap kemampuan, seperti itu. Kemudian kesenangan, nah, kemudian kebebasan. Terkadang ini saya pribadi karena saya ngajar matematika, saya sadar betul kalau ada anak yang sudah mulai enggan mengikuti pembelajaran. Biasanya karena mereka tidak merasa senang gitu, karena bosen, jadi bertingkah gitu. Nah, tinggal bagaimana nanti kita menerapkan posisi kontrol untuk membuat anak yang perilakunya negatif menjadi positif kembali. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol, Bapak Ibu bisa dilihat. 5 posisi kontrol itu bisa kita terapkan kepada siswa atau kepada anak kita atau kepada masyarakat, Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali ilmunya. Saat identitas gagal, itu posisi kontrol itu saat penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu akan menghasilkan identitas yang gagal. Lalu identitas berhasil atau sukses itu saat kita bisa menjadi teman atau bisa menjadi pemantau. Identitas berhasil sukses itu juga bisa di posisi manajer. Namun posisi yang paling sempurna itu adalah posisi manajer. Tetapi kita lihat lagi lingkungannya Bapak Ibu, terkadang tidak semua anak bisa kita posisikan sebagai manajer ya, betul nggak Pak Edi? Betul, kadang lihat-lihat anaknya, kadang ada anak yang memang nggak bisa diajak komunikasi juga ya Bapak Edi. Ya. Nah, sebagai penghukum kata-katanya ya, untuk guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian gurunya bisa berkata seperti ini kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu. Jadi intonasinya itu juga ada gitu, benar-benar sebagai penghukum. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Jadi hasilnya siswa itu bisa nyalahin orang lain, kemudian berbohong sama membentak-bentak. Ya udah sih Bu, gitu aja kok, tinggal biasa aja. Ada kan yang kita marah, siswa juga langsung jawab marah gitu. Betul ya Bu Bella? Betul, nanti bisa diceritakan ya Bu Bella, bagaimana pengalaman Bu Bella saat bertemu siswa ini. Nah, ini seru banget. Nah, kemudian kalian dengan dunia berkualitas. Murid akhirnya meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Nah, terus murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu. Akhirnya kita dicap tukang marah gitu ya sama siswa. Itu marahan banget gurunya gitu ya, ramasok gitu. Waduh, dampak pada murid mengulangi kesalahan ya, jadi dia tetap mengulangi lagi. Misal ada siswa yang datang terlambat, misalnya namanya siapa ya? Saka yang terlambat ini. Oh, Saka ya, misalnya Saka. Kemudian posisi kita sebagai penghukum seperti ini, Saka, kamu ini datangnya terlambat terus, biarin ibu keluarkan kamu dari sekolah. Waduh, seolah-olah ya, wah, itu menghukum galak banget. Biarin ibu kasih poin kamu sampai poin kamu mau habis gitu. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah. Apa yang guru perbuat di sini? Dia berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seperti itu. Kemudian guru juga berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengalahkannya, ibu stres gitu. Jadi di sini gurunya ngeluh gitu ya, dan ngeluhnya itu disampaikan ke siswa. Akhirnya siswa menjadi rasanya nggak enak gitu, dan mereka merasa bersalah. Contohnya, misalnya siapa tadi Bu? Saka ini misalnya nggak pernah ngerjain tugas ya Bu. Saka, kamu ini kok nggak pernah ngerjain tugas dari ibu sih? Ibu loh udah capek-capek bikin LKPD dari pagi sampai pagi, dari malam sampai malam, melototin laptop terus, susah-susah ibu bikinnya berminggu-minggu. Kok kamu tega ya nggak pernah ngerjain tugas dari ibu, seperti itu. Nah,
Akhirnya Sakanya kan merasa nggak enak gitu ya. Ya maafkan saya ya Bu, seperti itu. Nah kemudian bagaimana saat kita menjadi teman? Nah itu sisanya bisa dibaca sendiri di bagian bawah ya Bu. Nah kalau teman ini membuat alasan-alasan untuk muridnya, artinya mungkin saat posisi guru menjadi teman, ya benar-benar menjadi temannya. Jadi kalau ada kesalahan muridnya dia tutupi dan membuat alasan atau membantunya gitu. Ayolah lakukan demi ibu, kata-katanya jika berkomunikasi dengan guru, dengan temannya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu, gitu. Akhirnya membuat siswa itu ketergantungan dan tidak mandiri. Nah, kemudian murid itu meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya, yaitu tadi karena dia bergantung, gitu. Contohnya misalnya, hei, kamu kok belum ngerjain tugas ibu? Nah, itu posisi teman ya. Iya Bu, saya lupa, capek banget, banyak banget kegiatan Bu, ekskul kesana sini, dari kemarin saya belum tidur, misal gitu. Terus gurunya jawab, oh ya udah nggak apa-apa, tapi nanti kerjain ya, nanti nilai kamu aku bantu gitu. Nah itu teman, mungkin seperti itu. Nah kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Nah di sini pemantau ini sudah menetapkan yang namanya konsekuensi, menyesuaikan diri bila diawasi, murid meletakkan guru di peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, posisi yang paling sempurna adalah manajer. Karena di sini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Akhirnya dengan posisi manajer kita dituntun agar membentuk motivasi intrinsik dari dalam. Nah, di segitiga restitusi, setelah ini kan ada segitiga restitusi. Posisi manajer ini nanti akan ditampilkan. Nah, kira-kira saya tampilkan dulu ini Bu, posisi kontrol videonya seperti apa. Setelah ini Bapak Ibu diharapkan untuk berkelompok setelah sampai di segitiga restitusi untuk melakukan dialog segitiga restitusi. Saya sudah menyiapkan kira-kira Bapak Ibu akan menjadi penghukumkah, menjadi temankah. Nanti siapkan percakapannya ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu videonya sebentar tentang teori kontrol. Akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, jadi begitu Bapak Ibu cuplikan dari 5 posisi kontrol videonya. Sebenarnya tanpa disadari mungkin kita sebagai guru sudah menerapkan entah itu sebagai hukuman ya, sebagai teman. Sudah melakukan semuanya, bahkan mungkin seperti itu ya Bu. Oke, nah jadi posisi yang paling tepat adalah posisi pemantau bisa atau posisi manajer, tapi yang paling sempurna adalah posisi manajer karena di situ kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak supaya dia menjadi siswa yang mandiri dan memang dapat mengatasi dan bertanggung jawab terhadap masalah yang dia timbulkan sendiri, seperti itu. Dengan harapan kedepannya jika dia mengulangi salah lagi, dia ingat dia harus apa, seperti itu. Nah Bapak Ibu, ayo tepuk 1 kali tepuk 2 kali berkali-kali ciki ber. Oke, dah ini adalah kegiatan kita yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas ada pertanyaan-pertanyaan pemandu seperti kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau tidak ada
orang yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dengan tahap awal itu diharapkan kita dapat membuka hati siswa untuk menceritakan, dia merasa aman dan nyaman untuk menceritakan permasalahannya, untuk menceritakan dia bagaimana berekspresinya seperti apa begitu. Setelah identitasnya stabil, kita mengubah di sini Bapak Ibu yang tadinya identitas gagal menjadi identitas yang baik, dari yang negatif ke positif. Kemudian di validasi tindakan itu ada kata-kata pemandu juga. Di sini menanyakan alasannya, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, di sini akhirnya murid yang bermasalah tersebut akan terbuka. Dia menceritakan masalahnya. Seperti yang tadi saya bilang, setiap tindakan itu pasti ada dasar yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan dasar manusia tadi, entah dia bertindak karena kekurangan rasa dihargai, kasih sayang begitu. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati tadi. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas gitu, jadi kita mengingatkan siswa tersebut untuk kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan betul kata Pak Edi, itu juga mencegah kita untuk marah-marah dan cukup apa keyakinan kelas kita seperti itu. Nah, di sini juga ada cuplikan untuk segitiga restitusinya, Bapak Ibu bisa dilihat. Saya percepat ya Bapak Ibu, sebentar. Nah, baik, seperti itu cuplikan untuk kegiatan segitiga restitusi. Setelah ini saya ingin membuat kelompok ya Bapak Ibu buat satu kelompok terdiri dari dua orang. Silakan nanti mengambil kertas yang ada di depan. Kira-kira kelompok Bapak Ibu dapat posisi kontrol yang mana? Kemudian silakan buat percakapan kecil dengan kelompoknya. Dan kita akan mempraktekkan teori kontrol, dan untuk yang mungkin nanti dapat manajer langsung praktekkan segitiga restitusi. Wah, kira-kira siapa ya yang dapat posisi manajer nanti? Silakan Bapak Ibu dibuat kelompoknya. Sudah? Kalau sudah, dari perwakilan ketua kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil kertasnya. Terima kasih. Oke, Bu Rahma, dapat apa nih? Boleh dibuka, Bu? Nanti silakan atur perannya Bapak Ibu. Siapa yang menjadi guru dan siapa yang menjadi siswa? Nah, sudah ya Bapak Ibu. Nah, baik, saya akan serahkan kegiatan selanjutnya dari kepada Ibu moderator. Silakan kembali. Ibu tadi materi dari Ibu Novia Purnamasari, Sarjana Pendidikan terkait dengan modul budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu ada sesi pertanyaan. Silakan kepada Bapak Ibu yang terhormat untuk yang ingin bertanya. Disilakan, siapa dulu? Silakan untuk ke depan. Silakan. Oke, 2 orang ya. Untuk bermain peran nanti setelah sesi pertanyaan Bapak. Oke, silakan Bapak Ibu, disilakan untuk yang ingin bertanya untuk ke depan. Ada? Oke, baik, silakan Bapak Afan, silakan ke depan untuk bertanya kepada pemateri. Terima kasih atas waktunya. Di sini sebenarnya saya hanya akan apresiasi tentang materi yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Novia yang telah memberikan materinya. Jujur ya, sebelum ini saya sebagai guru sudah 2 tahun masih melakukan dengan sistem yang lama, yaitu kayak memberikan aturan dan lain-lain. Setelah tahu materi ini,
Jadi mungkin nanti kedepannya bisa menerapkan. Nah, mungkin sedikit pertanyaan aja ya tentang materi yang luar biasa ini sebenarnya budaya positif ini sudah diterapkan di mana dan atau adopsi dari negara mana? Cukup baik. Oke, baik. Baik, Bu Rahma. Bu Rahma. Baik, Bu Rahma. Tadi ada pertanyaan dan teman-teman sekalian dari dari Pak Afandi, Bu ya. Maaf ya Pak. Iya, jadi materinya sangat luar biasa, betul tidak Pak? Betul. Oke, plus dulu. Terima kasih buat Pak Afandi karena sudah mengapresiasi materi ini. Saya sendiri pun saat pertama kali membuka LMS dan belajar budaya positif ini, itu sangat terpukau pertama. Kemudian saya merasa bersalah karena sama posisinya dengan Pak Afandi, karena ya alhamdulillah sadar, betul sadar. Betul, selama saya mengajar mungkin banyak sekali kekurangan yang saya miliki, karena di sini kita belajar bagaimana menumbuhkan karakter dan motivasi intrinsik. Tadi Bapak bertanya, materi ini sudah diterapkan di mana saja, kemudian mengadopsi dari mana. Kalau mengadopsi dari mananya, saya mungkin tidak terlalu paham, tapi nanti saya akan mencari, nanti saya jawab setelah sesi ini berakhir ya Pak. Kemudian kalau pertanyaannya adalah diterapkannya sudah di mana saja. CGP, calon guru penggerak ini sudah ada 10, sudah saya ke-9 dan ini pembukaannya untuk 10. Artinya ke-11 ini ya. Artinya CGP ini kan belajarnya seperti ini Bapak Afandi, ada budaya positif, dan siapa saja sih CGP? CGP itu adalah seluruh guru yang ada di Indonesia. Artinya Bapak Ibu yang luar biasa hebat yang sudah tergabung ke dalam CGP, yang sudah mendalami materi ini pasti mempraktekkannya, dan mereka Bapak Ibu CGP yang sudah lulus, guru penggerak yang lain, itu pasti sudah membagikannya juga ke rekan sejawat. Artinya ini mungkin sebenarnya jadi tidak berlebihan ya Pak Afan kalau saya bilang mungkin materi ini sudah diterapkan di seluruh Indonesia, namun mungkin belum semuanya mendapatkannya. Makanya ayo Bapak Ibu yang merasa materi ini sangat luar biasa dampaknya untuk menumbuhkan karakter anak, motivasi intrinsik, kemudian kemandirian dan tanggung jawab siswa. Karena kan tugas kita tidak hanya memberikan materi, tapi kita juga harus memberikan fasilitas untuk pribadi juga, kepribadian mereka juga. Ayo bergabung ke guru penggerak. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Pak Afandi. Silahkan untuk Ibu moderator. Oke, baik Bapak Afan, itulah tadi jawaban dari Bu Novia terkait dengan apakah budaya positif ini sudah diberlakukan dari dulu atau baru-baru ini, karena memang sepanjang perjalanan dari dulu sampai sekarang, kalau yang belum pernah diberi materi ini pasti akan seperti dulu-dulu, tetap memberi aturan, kontrak belajar itu ya Pak, tetap memberi aturan, kemudian marah-marah dan sebagainya, dan itu berdampak kepada siswa juga. Baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya sesi tanya yang kedua, boleh disilakan kepada siapa? Disilakan kepada Ibu Bella untuk ke depan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Jadi di sini saya akan menyampaikan lebih ke sebuah kasus ya. Jadi saya menemukan seorang anak, dia selalu angka dengan saya. Nah, hingga suatu hari dia masuk, lalu saya sudah konsen juga dengan anak-anak. Ternyata dia pun sering alfa di jam lainnya. Dia datang pagi tuh cuma sampai jam 1:30, lalu dia pergi keluar dari sekolah gitu. Terus saya mengakalinya, saat itu saya berpikir kalau saya sita tasnya ke BK mungkin dia tidak akan begitu peduli. Nah, karena menurut saya saat ini barang paling penting bagi siswa adalah HP, jadi saat itu saya menyita HP sebagai hukuman. Ternyata reaksi dari anak bikin saya terkejut sih. Dia balik marah nggak terima.
kata dia, apa hak ibu untuk menyita HP saya gitu. Bahkan ketika udah ditaruh di BK pun dia masih nggak terima dan bukannya menyesali malah meminta ibunya untuk membelikan HP yang baru. Luar biasa ya, iya betul. Nah, kalau dari Bu Novian, kira-kira bagaimana cara saya menanggapi hal tersebut? Baik, langsung saya jawab ya Ibu Bella. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Bella, sangat luar biasa loh. Oke, silakan duduk. Jadi kasusnya adalah sering tidak masuk ke kelas, kemudian saat tidak hanya jam Ibu Bella ya, tapi mungkin jam pelajaran Bapak Ibu guru yang lainnya. Kemudian saat Ibu udah di puncaknya gitu ya, greget gitu ya, tak sita aja HP-nya gitu, dan ternyata dia nggak terima, apa hak ibu gitu ya, malah minta beliin HP baru. Luar biasa idenya sih, sampai minta dibeliin HP baru. Ya, jadi waktu itu berarti Bu Bella posisi kontrolnya sebagai penghukum, dan ibu sudah langsung mendapatkan responnya, ya Bu, jangan nohok gitu ya. Dan walaupun sudah dihukum, dia juga pasti melakukan kembali. Nah betul, jadi sebaiknya seperti apa menangani siswa seperti ini gitu. Nah tadi kita sudah lihatnya masih di Pampang nih. Memang Bu, saat kita memberikan hukuman, siswa itu cenderung akan mengulangi kesalahan, punya dendam terhadap kita, berkata kasar, seperti itu. Namun tadi sudah seperti yang saya sampaikan, kita bisa menjadi temannya dulu, kita bisa menjadi pemantau, dan yang paling sempurna mungkin kita bisa menjadi manajer. Bu Bella bisa, kalau itu saya tadi nanya gitu ya Bu, bagaimana kalau dengan menggunakan ilmu ini gitu ya, kita boleh langsung coba dulu sih pakai manajer gitu. Kita tanyakan dulu alasan-alasan dia seperti apa, stabilkan dulu identitasnya supaya dia mau bercerita sebenarnya dia kenapa kok sampai males mau masuk kelas. Pasti ada kebutuhan dasar manusia dia yang tidak terpenuhi di dalam sana gitu. Mungkin dari menstabilkan identitas itu dia mulai mau terbuka, menceritakan sebenarnya alasannya apa. Nah baru kita masuk ke validasi tindakan, validasi kebutuhan. Kita pakai restitusi ya Bu untuk melakukan ini, dan posisi kita sebagai manajer. Kita kupas alasannya apa, kemudian kita buat dia paham tentang kesalahannya gitu kan ya. Kita yakinkan dia, dan baru yang terakhir penguatan karakter itu tadi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang memang sudah dibuat. Kembali lagi ke situ. Namun kalau di posisi manajer ternyata dia belum mampu untuk diajak sebagai posisi manajer, ya kita turun dulu selangkah. Kita jadi memantau mungkin dengan konsekuensi. Kok masih berat? Ya kita turun selangkah lagi, coba jadi temennya dulu gitu. Kalau jadi temennya dulu kok udah mulai berhasil, kita naik habis itu. Berarti kan identitas dia sudah mulai terbuka. Kita naik lagi. Oh kita mulai coba sih jadi pemantau untuk si anak yang tadi ini. Oh kalau sudah bisa di pemantau, coba kita jadi manajer. Akhirnya ini memang penanganan yang berkelanjutan Bu. Tidak bisa kita sekali menangani saja, itu tidak. Karena yang namanya karakter itu memang harus terus berulang, seperti itu. Mungkin itu dari saya Ibu, bagaimana? Cukup? Cukup. Silakan Pak Eko jika ingin menambahkan. Ini dia yang ditunggu-tunggu dari bimbingan konseling ya Pak. Lebih luas lagi sepertinya. Terima kasih Bu Novia. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sangat menarik ya pembahasan dari Bu Novia. Kita pahami dengan segitiga restitusi ya. Maka benar juga kata Pak Edi bahwa kita itu tidak bisa menjustifikasi anak ya, seseorang atau individu. Ketika mungkin kita mengajar, kemudian kita mendapati anak mungkin tidak masuk kelas dan lain sebagainya, yang pertama kita perlu tanya alasannya, mengapa kok dia tidak masuk kelas? Apakah dia itu tidak masuk kelas karena di pelajaran kita saja atau di pelajaran guru-guru lainnya? Nah, maka perlu kita tanya alasannya mengapa, kemudian apa yang diinginkan.
kembali lagi ke tadi itu, restitusi itu kan apa sih yang menjadi keinginan kamu ingin seperti apa gitu. Nah ini nanti kita bakal tahu ya dari situ sebenarnya keinginan anak itu apa. Nah setelah nanti permasalahannya ini karena gurunya misalnya. Nah memang benar juga kata Pak Edi, saya sepakat dengan Pak Edi ya, bahwa tidak ada benar dan salah di dalam pendidikan. Yang kita cari adalah kebijaksanaan. Karena tingkat tertinggi ilmu itu adalah kebijaksanaan. Seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita memposisikan diri, baik kita sebagai guru maupun sebagai muridnya gitu kan ya. Nah kalau ada terjadi kasus di sekolah gitu, bagaimana tindak lanjutnya? Yang pertama itu perlu ditangani guru mapel yang bersangkutan itu terlebih dahulu. Jangan pernah saya dapat kasus nih yang pengalaman tiba-tiba anak datang ke saya, kamu kenapa nak? Gak tahu Pak, saya disuruh guru kelas suruh menghadap BK. Jadi belum tahu permasalahannya, kami suruh nangani. Kan juga kami bingung gitu, apa sih yang jadi permasalahan? Ternyata permasalahan itu permasalahan pribadi. Nah, jadi sebisa mungkin ditangani dulu. Kalau nggak bisa gimana? Kan ada guru wali kelasnya. Jadi wali kelas itu sebagai orang tua di sekolah. Bagaimana berkoordinasi dulu dengan wali kelasnya. Dan nanti dari wali kelas kalau tidak bisa menangani, baru ke guru BK. Seperti itu sebenarnya prosedurnya. Nah, untuk masalah personal terkait guru dengan guru ini memang mungkin gak enak hati ya Mbak Woro ya, sungkan gitu, apalagi senior gitu kan ya. Tapi inilah perlunya kita untuk ada pendekatan persuasif ya, dengan baik guru dengan murid dan guru dengan guru seperti itu. Sehingga itu nanti terjalin komunikasi yang baik sehingga permasalahan tadi bisa diselesaikan secara baik. Tapi yang jelas ini sangat membantu ya ini, dan ini bisa juga nanti mungkin pertanyaan saya bisa nggak sih ini di share untuk banyak guru gitu. Karena ini bisa membantu juga gitu dalam memahamkan guru juga, memberikan informasi yang baik kepada guru. Seminar ini spek tahap. Nah ya makanya itu. Karena kemarin juga ada masukan juga dari salah satu guru gitu ya. Mas bisa nggak sampai misi untuk apa namanya terkait dengan psikologis nanti, gimana guru menghadapi peserta yang bermasalah seperti itu. Cocok ya Pak ya ini ya. Ini sangat membantu sekali, menurut saya sudah terbantu oleh Bu Novia. Bapak nanti bisa minta materinya sama saya, sama Pak Edi, sama Bu Yunita yang sudah tergabung ke dalam guru penggerak. Siap. Boleh. Terima kasih Bu. Mungkin itu aja dari saya. Ya siap. Ya siap. Baik, terima kasih atas tambahan dari pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Ibu Bella. Terima kasih kepada Pak Eko. Oke, baik, untuk yang selanjutnya disilakan untuk bermain peran. Wah, ada Pak Eko sama Pak Afandi nih ya. Waduh, siapa kira-kira yang jadi guru? Oh, Pak Eko. Iya. Volumenya ya, Pak. Bro, wis ngerjain tugas dong, Bro. Pak. Si main. Loh, kok orang ngerjain tugas nih? Pak. Tuh, guru nang SD Santai Jogja wae. iki. Santai. Oh, alah, ngerjain tugas wis kayak tugas kok ora dikerjake. Angel Pak tugasnya. Bantu deh. Yo piye wis kanca-kancane wis padha ngerjake kok ora ngerjake dhewe. Yo Bapak sih angel banget. Ya wis kerjake ya sisuk ya. Engko nek wis kerjake kok wis nek kerjake tak apa dhewe mabar. Oh, sama. Tos dulu kayak Pak, tos dulu Pak. Iya. Ya, selanjutnya adalah posisi pemantau. Oke. Lanjut ya. Lanjut Bu. Ya. Kemarin kan waktunya menyediakan mana sudah dikerjakan belum? Belum dari kemarin belum terus. Oke, kasih plus ada Bella. Seru sekali ternyata ya saat kita memerankan ini. Memang semenarik ini materinya. Oke, yang terakhir.
Silakan untuk teori kontrol manager. Ya Bu, selamat pagi Bu, selamat Bu. Oh. Saka, Iya Bu, selamat pagi Bu, selamat pagi. Saka, kenapa kamu sudah datang terlambat dalam 1 minggu ini? Minggu ini sudah 4 kali kamu datang terlambat. Maaf Bu, saya hilang Bu, maaf. Menurut Saka, yang dilakukan Saka ini benar atau salah? Saya rasa ini salah banget saya. Maaf ya Bu ya. Saka, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Begitupun ibu pernah melakukan kesalahan. Ya maaf Bu, saya juga salah selama ini, sudah terlambat 4 kali. Gak sangka saya sudah 4 kali. Saka pasti punya alasan dalam 1 minggu ini kenapa selalu datang terlambat terus. Iya Bu, sebenarnya saya punya alasan kenapa saya telat, dan saya kamunya siap terus. Itu gara-gara orang tua saya, ayah saya dirawat di rumah sakit jauh lama sudah 4 hari. Nah, yang jaga itu saya sama ibu saya nggak ada saudara di sini. Jadi kami bergantian sip-sipan gitu. Nah, kalau pas di rumah, saya malamnya di rumah. Nah, di rumah nggak ada orang karena ibu di rumah sakit. Alarm juga udah saya setel, tapi tetap saja saya nggak bangun, nggak ada yang bangun. Ibu prihatin dengan kondisi ayah Saka. Saka paham kan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Dengan kelas mana yang sudah Saka langgar? Sepertinya yang bagian poin disiplin Bu, kayaknya sepertinya disiplin Bu ya. Baiklah, apakah Saka bersedia untuk memperbaikinya? Ya, saya mau banget Bu berubah menjadi lebih baik lagi. Nggak telat lagi, saya mau Bu. Terus bagaimana menurut Saka solusinya untuk memperbaikinya? Ya, sepertinya saya harus mungkin tidur lebih cepat, nggak begadang, nggak main game. Begitu pulang dari rumah sakit, saya istirahat langsung lah, mandi, istirahat, tidur. Baiklah Saka, ibu tunggu perubahan dan untuk memperbaiki diri Saka untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga ayah Saka yang sedang di rumah sakit semoga lekas sehat, dan Saka dan ibunya diberikan kesehatan selalu dan diberikan kesabaran yang Saka. Terima kasih Bu. Ya Bu, saya pamit Bu. Ya, Oke. Ini ada ikan yang ketinggalan ternyata kita. Gimana aja? Oke, baik Bapak Ibu yang terhormat, itulah tadi bermain peran terkait dengan hukuman, kemudian pemantau, kemudian ada manajer dan ada teman. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian yang sudah berada di riset ini untuk mendengarkan materi dari Ibu Novia Purnamasari. Baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat, untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah ikut serta dalam kegiatan ini. Intinya saya mengucapkan banyak membantu saya dalam program. Terima kasih.